Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin, amma ba'd. Ingkang kula hormati sesepuh bini sepuh, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah pengaosan Subuh Barokah Masjid Al-Ikhlas ingkang mugi-mugi tansah dipunrahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah mboten kesupen saderengipun sumangga kita sami tansah ningkataken rasa syukur kita wonten ngrasa dalam Allah Subhanahu wa taala. Pilih ing kesempatan injing punika kita tasih pinaringan rahmat sahidayahipun sehingga kita sami saged thalabul ilmi ing kesempatan punika kanthi boten wonten alangan satunggal punapa. Kita nyuwun dumateng Allah Subhanahu wa taala mugi-mugi Allah paring keberkahan lan ilmu ingkang bermanfaat. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, salah satu nikmat terbesar dalam hidup ini tentunya adalah setelah nikmat Islam dan iman, itu adalah nikmat umur dan nikmat sehat. Sehingga nek tiyang niku pun sehat, seharusnya tidak aneh-aneh. Tiyang niku nek pun sehat, napa malih yuswanipun sudah pinten? 60 70, seharusnya tidak melakukan hal yang aneh-aneh. Tapi realitanya banyak orang ya sudah berada dalam kenikmatan, baik menika nikmat sehat, nikmat harta yang melimpah, nikmat umur, nikmat kesempatan, nikmat yang aman. Tapi yang namanya manusia masih saja melakukan hal yang aneh-aneh. Aneh-aneh niku napa? Napa, Pak? Nggih, apa-apa kurang, nggih. Sebagaimana kalau kita lihat kasus yang ada di pundi? Wonogiri. Daerah pundi, Pak? Daerah Manjung. Pun pernah dereng? Dereng? Nah, ponpes napa nika? Nah, abahe kok nggih. Nah niku napa? Termasuk tentunipun perkawis ingkang di luar logika. Ketika seorang polisi yang napa? Yang juga seorang dai penceramah nggih. Bahkan kula pun rawuh nggih nek ngisi niku ngagem seragam nika. Seragam polisi. Nggih. Ternyata kasusipun apa? Nih, asusila, pelecehan seksual yang hamil nggih santriwantinipun. Akhirnya kabarnya ditutup niku cerak saking alas ketu nika. Ini kok ngetan utawi medal Klerong bablas ngidul nika niku daerah Manjung. Daerah napa? Daerah Manjung.
Bahkan yang lebih aneh adalah gini wow. Napa Bapak Ibu? Banyaknya kasus-kasus yang itu adalah napa? Menyalahi fitrah. Ada sepasang PNS pada guru nggih, tapi ternyata malah napa? LGBT. Jeruk makan jeruk. Bahkan sing mados ki sing golek ki sinten? Bojone nggih, istrinya. Dan korbannya adalah anak SD, anak yatim. Kenapa Bapak Ibu jamaah rahimakumullah? Yang seharusnya orang itu kalau semakin berumur, semakin sepuh, itu seharusnya adalah bertobat, semakin mendekatkan diri kepada Allah, mboten aneh-aneh, tapi realitanya justru malah melakukan hal yang apa? Hal yang di luar logika. Sehingga hukumannya berat. Orang yang tidak tahu diri itu hukumannya berat. Sebagaimana pernah kita sampaikan nih, di antara orang yang tidak akan diajak bicara oleh Allah, tidak akan Allah lihat, Allah tidak akan mensucikannya. Di antaranya apa? Orang yang miskin tapi sombong, dan orang yang sudah tua tapi berzina. Itu adalah ibaratipun orang yang keterlaluan. Maka disinilah Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, bagaimana tiyang menika paribasanipun sampun sepuh itu sudah bisa menikmati usianya. Bagaimana bahagia di usia senja, yang tidak perlu aneh-aneh. Karena kalau sudah 60 tahun sebagaimana sabda Nabi SAW dalam hadis riwayat Bukhari, a'darallahu ilamri'in akhara ajalahu hatta balaghahu sittina sana. Allah memberi udur pada seseorang yang diakhirkan umurnya, diakhirkan ajalnya hingga sampai 60 tahun. Maksudipun apa? Maksudipun nggih tiyang niku kalau sudah berada di 60 ke atas seharusnya tidak tertipu dengan dunia, tidak tamak dengan harta, dengan pangkat, jabatan. Sehingga nggih tos pundi tiyang menika saged menikmati usianya, saged menikmati kesehatannya. Bahkan orang tua niku Pak Bu, tiyang sepuh niku menawi diberi napa pilihan, pilih kaya atau sehat, pilih pundi Pak Bu? Oh, dua-duanya nggih. Pilih kaya ning sakit napa pilih miskin ning sehat? Pilih kaya tur sehat. Ya, sehat tur kaya. Yang mana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la ba'sa bil ghina limanit taqa. Tidak mengapa seseorang itu kaya asalkan bertakwa. Sugih ki ra apa-apa, ning enten syaratipun apa? Takwa. Syaratnya adalah takwa. Sehingga boleh enggak orang itu berniat pengen jadi orang kaya? Ya boleh. Apalagi enten tiyang niku kita tanya, Pak jenengan pengen dadi wong sugih, pengen ustad, jenengan kok pengen sugih tujuanipun apa Pak? Anu ustad, kula pengen sugih ki gen iso zakat. Masya Allah. Jadi ada orang itu yang pengen kaya biar bisa apa? Zakat. Di tengah banyaknya orang yang lari dari apa?
kewajiban zakat. Tapi kalau kaya niatnya biar pengen bisa jalan-jalan di luar negeri pripun Pak Bu? Jalan-jalanipun apa? Dakwah ngoten nggih teng luar negeri nggih. Masya Allah. Wasehatu. Jadi sabda Nabi apa? Tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa. Wasehatu limanittaqa khairun minal ghina. Tapi Nabi mengingatkan, sehat bagi orang yang bertakwa itu lebih baik daripada kekayaan. Niki nas hadis riwayat Ibnu Majah dan Ahmad, hadisnya sahih, disahihkan oleh Syekh Albani. Tidak mengapa orang itu kaya asalkan bertakwa, tapi sehat bagi orang bertakwa lebih baik daripada kaya. Watibun nafsi minan ni'am, dan hati yang bahagia, hati yang tentram, hati sing ayem, tenang, itu adalah bagian dari kenikmatan. Jadi Bapak Ibu, tiyang niku saged tentrem, bisa tidur di malam hari. Bapak Ibu nek menawi dalu saged sare mboten? Saged nggih, berarti niku nikmat niku nggih, nikmat. Banyak enggak orang itu kalau malam hari enggak bisa tidur, Pak? Banyak nggih. Mikir ke napa biasane, Pon? Napa? Mikir ke bal-balan nggih. Neng ngono apa neng bal nggih. Mikir ke utang. Ya mikir ke yang seharusnya enggak dipikirkan. Watibun nafsi minan ni'am. Jadi ketenangan dan ketentraman hati itu termasuk kenikmatan. Ya, bahkan melebihi dari kenikmatan materi. Realitanya banyak yang bergelimang menikmat materi, tapi napa hidupnya tidak tentram. Ya. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah. Sehingga disinilah bagaimana para ulama berusaha untuk memotivasi agar mensyukuri nikmat sehat, terutama sehat jasmani dan sehat rohani, sehingga pun kesupen terus berdoa, Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ini penting ya, berdoa agar nikmat itu enggak hilang. Allahumma inni a'udzubika min zawali nikmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan yang telah Engkau berikan. Berlindung kepada Allah dari hilangnya nikmat yang telah Allah berikan. Ini awalnya sehat, tiba-tiba sakit. Nek cah nom niku biasanipun nggih sehat niku mungkin bertahannya agak lama, Pak. Terusipun ngoten nggih. Jadi kalau orang anak muda niku nggih sehat, bulan berikutnya sehat, tapi nek pun sepuh pripun? Oh, tiap minggu sakit-sakitan nggih. Cepat berubahnya ngoten nih karena kondisi fisik. Ibaratipun cuaca niku napa? Berubah-ubah, akhirnya nggih langsung mempengaruhi kesehatan. Wa tahawuli afiatika. Ya Allah, aku berlindung dari berubahnya kesehatan yang telah Engkau anugerahkan. Jadi pertama nikmat umum. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari hilangnya kenikmatan. Terus yang kedua apa? Berubahnya, berlindung kepadamu ya Allah dari berubahnya kesehatan menjadi sakit nih, kesehatan yang telah Engkau berikan. Wa fuja'atin niqmatik. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari siksa yang datangnya secara
tiba-tiba. Fuja'atin niqamatik. Jadi namanya siksa adab niku datangnya secara tiba-tiba. Wa jami'i sakhatik, dan aku berlindung kepadamu dari segala kemurkaanmu. Ini doa yang luar biasa agar yang namanya nikmat niku napa tetap ada pada diri kita, bahkan justru bertambah terus. Tidak hilang, sehingga nikmat sehat terutama di usia senja menika kedah dipun jagi. Dengan cara apa Pak Bu? Wow, dengan jaga nikmat sehat dengan ketakwaan, dengan apa? Dengan olahraga. Karena olahraga niku penting. Saged napa? Saged jagi kesehatan, dan itu bernilai napa? Bernilai ibadah. Karena yang namanya tubuh itu adalah amanah dari Allah yang harus dijaga dalam rangka bentuk mensyukuri nikmat tubuh yang sehat. Maka olahraga terutama agar kuat ibadah. Pak, jenengan kok sering lari-lari, sering melampah-melampah. Nek lari-lari pun anu nggih, nek pun sepuh nggih. Iku saenipun apa mboten lari-lari ning napa? Jalan kaki. Kok rajin jalan kaki? Iya kok kene iso kuat lek ngadeg nek pas tahajud. Wah, Masya Allah nggih. Niatipun apa, Pak? Biar bisa berdiri lama ketika sholat malam. Masya Allah. Niku nikmat yang sangat mulia. Tapi tentu nih pun jangan sampai olahraga itu tapi napa? Lupa dengan waktu. Lupa dengan waktu sehingga napa? Mengabaikan yang namanya kewajiban-kewajiban. Bapak Ibu jamaah rahimakumullah, sehingga kita sami ibaratipun sampun nek pun sepuh di usia senja, maka sudah tidak perlu hal yang aneh-aneh. Ibaratipun mensyukuri yang ada, pun fokus dengan apa? Fokus dengan pados bekalan sangunipun. Fokus dengan bekalan sangunipun, fokus mendekatkan diri kepada Allah. Sudah bukan lagi waktunya berlomba-lomba memburu mengejar dunia. Ibaratipun sudah siap-siap. Ibaratipun kereta sudah mau berangkat. Sehingga apa? Sehingga perlu strategi, perlu kesiapan, karena sewaktu-waktu kalau dipanggil dan dikatakan ayo sudah waktunya berangkat, sudah siap. Berbeda dengan dengan seseorang yang belum siap terus tiba-tiba dipanggil sudah waktunya berangkat gedandapan akhirnya Pak? Akhirnya menjadi sebuah penyesalan. Dan yang terpenting adalah bahwasannya menjaga nikmat sehat tersebut itu adalah dengan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ihfadillaha yahfadka. Jagalah Allah, niscaya Allah akan menjagamu. Jadi dahulu Bapak Ibu, beberapa ulama niku punya tubuh yang sangat kuat, sangat sehat, bahkan sampai usia telah sepuh. Kenapa? Karena ini adalah satu bentuk penjagaan Allah pada mereka. Ada yang sudah sangat tua tapi masih kuat, masih fit. Bahkan Imam Ibnu Rajab itu mengisahkan beberapa ulama dahulu yang telah berusia pinten 100 tahun. Saat ini nek pados napa? Tiyang ingkang usianipun 100 tahun, enten mboten, Pak? Enten gayam niki enten? Enten nggih? Oh, tapi kan jarang sangat. 100 tahun niku tapi masih fit,
masih sehat. Kenapa? Rahasianya adalah karena di waktu muda menjaga diri dari bermaksiat kepada Allah. Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan, kana ba'dul ulama qad jawazal mi'atas sanah. Dahulu para ulama sebagian ada yang berusia di atas 100 tahun. Wa huwa mumta'un bi quwwatihi wa aqlihi. Namun meskipun sudah 100 tahun tapi tetap diberikan kekuatan dan kecerdasan, boten pikun. Masya Allah. Fawasaba yauman wasbatan syadidan. Ya ulama yang sampun mbah-mbah nggih, sudah sepuh tapi masih kuat. Nggih, lajeng napa Pak Bu? Masih cerdas, nek ngapal nggih cepet tesih cepet nggih. Mahami nggih napa? Cepet masuk. Nah, suatu hari kata beliau, ada yang napa? Seorang ulama yang pernah melompat dengan lompatan yang tinggi, lompatan yang jauh. Nah, kita mungkin iki wis tuwa kok jek seneng napa? Lompat balung tua nek nggih lompat pripun, Pak? Wis ngilu nggih. Oh isih lompat, isih poli, isih napa namplek. Nggih, lompat jauh, lompat tinggi. Lajeng napa, Pak? Fa'utiba fidalik, kemudian diberikan nasihat. Mbah, wis tuwa aja aneh-aneh, aja lompat-lompat. Kira-kira bagaimana Pak jawabannya? Nah, luar biasa jawabannya pun. Hadihi jawarih hafidnaha anil ma'asi fis sighar. Beliau menjawab, ini adalah apa? Anggota badan ini yang selalu aku jaga dari berbuat maksiat ketika masa muda. Akhirnya apa Pak? Fahafidhahallahu alaina fil kibar. Maka Allah menjaga anggota badanku ini ketika sudah tua, masih sehat, masih kuat. Nih, jadi beliau ketika dinasihati, ini tubuh saya alhamdulillah ketika muda itu saya jaga tidak banyak berbuat maksiat, sehingga sekarang alhamdulillah meskipun sudah tua tapi napa? Tesih kuat, tesih sehat, lompat-lompat ya tesih kuat. Nih. Beda dengan mobil tua. Nih, nek mobil tua niku pripun? Mogok. Ibaratipun mobil tua niku napa? Lah nggih, semuanya itu bunyi, sing pintu krek sedanten napa bunyi, sudah bunyi nggih. Kecuali satu Pak yang enggak bunyi. Napa? Klakson. Klaksonnya napa? Klaksonnya enggak bunyi. Wis kabeh krakek-krakek nggih, kecuali satu sing mboten bunyi napa? Klakson. Klaksonnya nggih manual wae, tin ngoten nggih. Tin monggo Pak ngoten. Namun sebaliknya ada yang kata-kata beliau ngeten. Wa aksu hada anna ba'da salaf ra'a syaikhan yas'alun nas. Sebaliknya ada yang melihat seorang yang sudah jumpo dan kebiasaannya itu mengemis pada manusia. Wis sepuh, wis ringke, tapi masih keliling, masih napa? Nyegat teng lampu merah. Kalau kita mungkin berpikir mana ini anaknya ya, sudah sepuh kok masih di lampu merah, masih minta-minta ngemis. Nah, apa kira-kira Pak? Faqala inna hadza dhaif dhayya Allahu fi sigharihi fa dhayya Allahu fi kibarihi. Kenapa banyak orang yang tua dan terlantar? Ini apa rahasia ini pun apa? Sebabnya apa Pak? Banyak orang tua tapi terlantar, apa sebabnya? Nah, beliau jelaskan di sini sebabnya adalah orang yang lemah ini, orang yang terlantar ini, orang tua yang terlantar ini dahulu ketika muda melalaikan hak Allah
sehingga Allah pun melalaikan dia ketika di masa tua. Jadi kalau melantarkan kewajiban di masa muda, melantarkan hak Allah di masa muda, maka Allah akan menjadikannya terlantar di masa tua. Hidupnya terkatung-katung, gak jelas. Bahkan sampai gak jelasnya apa Pak? Ada orang tua itu yang dioper-oper sama anaknya. Pak, Bu, kan sudah lama di sini, Mbok. Ya anak jenengan kan kathah, enggak hanya saya saja. Suruh apa, Pak? Suruh nginep di anak yang lain, sana sebulan. Tapi kalau itu keinginan orang tua sendiri nggih, mboten napa-napa, tapi masalahnya ketika napa? Ya mau dioper-oper. Anak enggak betah kalau tinggal dengan orang tua. Padahal apa? Itu adalah jalan tol masuk surga. Kok malah dioper-oper? Seharusnya jadi rebutan, wis bapak ibu, wis aku wis ngerawat. Nggih, mboten kok malah napa? Ya mau dioper-oper nggih. Nah, sehingga bapak ibu jamaah rahimakumullah, kita lihat ternyata ketaatan itu membuat badan sehat. Sehingga kemaksiatan itu membuat badan ringkih. Mudah napa? Mudah sakit. Sehingga para ulama pun menjelaskan bahwasannya kemaksiatan itu bisa menjadikan berubah yang ada di sekitar kita. Sebagaimana para salaf mengatakan, in asaitu Laha ra'aitu dzalika fi khuluqi zaujati wa ahli wa dabati. Sungguh ketika aku bermaksiat kepada Allah, aku melihat dampak buruknya itu ya terlihat pada perubahan perilaku istriku, keluargaku dan hewan tungganganku. Jadi kalau dalam keluarga ini kita melihat ada perubahan, kok istri jadi nggak taat, anak jadi membantah, atau mungkin hewan tunggangan kok yo angel, sering mogok ngoten nggih. Maka muhasabah yang pertama adalah muhasabah ketaatan. Maka Bapak Ibu nggih yang saged kita bahas ing kesempatan menika nggih sekedhik ingkang intinipun bilih monggo kita sami kita syukuri nikmat usia, nikmat umur, nikmat sehat nggih, nek pun sepuh nggih kita fokus ibadah, fokus momong anak putu nggih. Tesih wonten kewajiban paring nasihat, paring wejangan, terutama doa. Ya men kesupen ndongaaken anak cucu nggih supados anak putu menika dipun berkahi dening Allah, dijaga oleh Allah dari keburukan, dan tentunipun kita berharap semoga kita semua bisa bahagia, bisa tentram di usia senja nggih, bisa menikmati masa-masa pensiun nggih. Lan apa bisa semakin mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Makatan Bapak Ibu mugi-mugi bermanfaat. Wonten kirang-kirangipun nyuwun pangapunten. Fa akhirul kalam wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.